Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kalian semua. Kita hari ini akan membahas soal yang kemarin belum kita sempat bahas tentang hari libur. Akan saya bahas di video kali ini. Ini ada 9 soal yang saya kasih untuk diskusi ya. Kita mulai dari soal pertama, yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat dan membentuk suatu lintasan parabola. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dia gerak parabola. Jika percepatan gravitasi yang berpengaruh pada peluru tersebut sebesar 10 meter per sekon, maka jarak terjauh peluru tersebut hingga menyentuh sasaran yang jauh. Di jarak terjauh itu kita bisa gunakan rumus X max ya. Jadi X max sama dengan pi 0 kuadrat dikali pi 2 alfa jadi dengan tapi benda potential kita terus lagi X max sama dengan pi 0 kuadrat pi 2 alfa dibagi dengan gravitasi. Kalau ada soal kayak gini dan tetap di gravitasi tentang gravitasi ini dengan 10 meter. Oke, masukin di sini berarti X max sama dengan pi 0-nya itu 20 ya. Kecepatannya itu 20 meter per detik. 20 kuadrat dikali sin 2 alfa kemarin kalau udah kita bahas ya, sin 2 alfa itu kita ubah jadi 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Maka di sini sin 2 alfanya kita kasih 2 dikali sin sudutnya 60 derajat 60 derajat dikali cos 60 derajat dibagi dengan gravitasinya berapa? 10 ya. Masukin lagi X-nya sama dengan 20 kuadrat 400 dikali 2 dikali sin 60 berapa ya? Sin 60 itu setengah akar 3. Akar 3 dikali dengan cos 60. Cos 60 itu setengah. Dibagi dengan gravitasinya itu di sini 400 sama 10 kita coret jadi 40. 2 dikali setengah akar 3 itu tinggal setengah akar 3. 2 kita coret. Atau 40. Maka di sini X max-nya sama 40 dikali akar 3 dikali. Oke. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 20 per 3. X max-nya itu sebenarnya 20 per 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke nomor 2. Kemudian di bawahnya soalnya itu dua buah peluru ditembakkan dengan saudara yang berbeda. Peluru pertama dengan 60 derajat dan peluru kedua dengan 30. Kalau kita tulis di sini diketahuinya itu alfa 1 sama dengan 60 derajat dan alfa 2 sama dengan 30. Ya, perbandingan tinggi maksimum. Misalnya kita cari tinggi maksimum. Apa rumus tinggi maksimum? Rumus tinggi maksimum itu atau Y max ya. Y max sama dengan P0 kuadrat
ada apa? Jadi 2 kali berapa? Nah, di sini yang ditanya itu perbandingan. Kita tulis di sini Y max 1 sama ini. Dibandingkan Y max 2. Y max 1 kita masukin di situ 0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa 1 dibagi 2 gravitasi berbanding dengan si 0 kuadrat sin kuadrat alfa 2 dengan 2 kali grafik. Di sini kita lihat V0-nya sama-sama V0. Oke. Terus ada 2G-nya, 2G-nya sama kita cek. Maka tinggal sin kuadrat alfa 1 berbanding sin kuadrat alfa. Kita lanjut di sini alfa satunya itu 60 derajat. Nah, di sini sama-sama kuadrat, jadi kita coret ya kuadratnya. Jadi sin alfa satunya 60 derajat, sin 60 derajat berbanding dengan sin alfa 2 itu 30 derajat. Maka perbandingannya adalah sin 60 dibanding sin 30. Berapa sin 60? Sin 60 itu setengah akar 3 berbanding dengan sin dari 30 itu setengah. Jadi kanan kiri ada setengah, kita boleh coret. Maka perbandingan itu adalah akar 3 dibanding 1. Oke, itu ya untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Soalnya itu seorang anak melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per sekon membentuk sudut elevasi 37 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk mencapai titik tertinggi adalah, jadi bukannya titik tertinggi atau game slot. Yang enggak, yang ditanya itu waktu untuk titik tertinggi berarti T Y max. Rumusnya itu T Y max sama V 0 sin apa dibagi dengan gravitasi. Nah, masukin di sini diketahui V0-nya itu 20 dan sudutnya atau alfanya tadi V0 sama dengan 20 alfanya itu 37 derajat. Oke, jadi kita masukin aja langsung V0-nya itu 20 meter per sekon dikali sin dari 37 derajat yaitu dengan gravitasinya kalau nggak diketahui kita terus. Oke, 20 sama 10 kita coret sini bisa 2 dikali sin 37 derajat. Berapa sin 37 derajat? Sin 37 derajat itu 3. Nah, ini saya tulis ya. Ada definisinya. Sin ekos kedua. Ya. 0,0 saja. Ada 30 derajat. 40 derajat. 40 derajat. Nah, selain ini ada juga nih sudut-sudut yang hampir istimewa 37 derajat dan satu lagi itu ya 53. Oke. Nah, di sini dimulai dari sin ya. Sin itu dimulai dari angka kecil, maka sin 0 derajat itu dari 0. Sin 30 derajat itu setengah, 45 setengah akar 2, 60 itu setengah per 3, dan 90 derajat itu 1. Nah, kalau untuk yang cosnya itu dia kebalik. Untuk yang cos itu dia kebalik. Jadi dimulai dari 1. Di 0 derajat cosnya itu 1, lalu di 30 derajat itu setengah akar 3,
di 45 derajat setengah akar 2, di 60 derajat itu setengah, dan di 90 derajat itu 1. Nah, lalu gimana untuk yang 30 derajat, Pak? Betul, 37 derajat itu untuk sin nilainya 3 per 5. Dan 53 derajat itu 4 per 5. Kalau untuk cos kebalikannya, dia dimulai dari besar, berarti 30 derajat itu 4 per 5. Kalau 53 derajat itu 3 per, apa di sini sin 37 derajat itu sama ini T5 ini 2 dikali sin 37 itu 3 per 3 per 5. Hasilnya 6 per 5 atau 1,2 sektor. Oke, itu untuk nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4 ini. Nomor 4 kita lanjut. Nomor 4 itu seorang atlet terkena tendangan penalti atau menendang sebuah tendangan penalti. Pada saat penalti, atlet menendang bola ke gawang dengan kecepatan 8 meter. Tahu sih nolnya itu 8 meter per second. Itu ya. Kita akui. Lalu ternyata bola tersebut tepat masuk ke gawang. Jika jarak antara atlet dan gawangnya adalah 6,4 meter, berarti X-nya ini 6,4 meter. Tahu X max-nya ya. X max-nya itu 6,4. Sudut elevasi tendangan atlet tersebut. Ini kan adalah pastinya. Oke, di sini kita jawab apa aja yang diketahui ada final ada X-nya. Berarti kita bisa pakai rumus X. X max sama dengan P0 kuadrat dikali sin 2 apa dibagi dengan berarti kita masukin X max-nya itu 6,4 sama dengan P0 kuadratnya itu berapa? 8 kuadrat dikali sin 2 alfa kita ubah jadi 2 dikali sin alfa dikali cos alfa dibagi dengan gravitasinya bila tidak ketahui kita terus. Oke, kita lanjut ke sini berarti 6,4 sama dengan 8 kuadrat itu 64 dikali sin alfa kali cos alfa kali 2 ya ini. Oke, dibagi dengan 10. Kita pindah luaskan berarti 6,4 ini dari bagi kita pindah ke sebelah kiri jadi dikali. Oke, 6,4 dikali 10. Nah, ini dari kali di atas pindah luas ke kiri jadi di per 64 sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. 6,4 dikali 10 itu jadi 64. Ini 0,17 ini 64 bagi 64 hasilnya 1, 2 kita pindah luaskan ke sebelah kiri menjadi dibagi kali ya. Jadi 1/2 sama dengan sin alfa dikali cos. Oke, kira-kira sin berapa dikali cos berapa yang sudutnya sama hasilnya seperti itu. Jawabannya ada di 45 derajat ya. Coba kita tulis. Kalau alfanya sama dengan 45 derajat, maka kita hitung di sini sin 45 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan setengah. Oke, sama dengan sin 45 itu setengah akar 2 dikali cos 45 juga sama setengah akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya. Akar sama dengan setengah dikali setengah dikali 2. Setengah kali 2 lebih dari korek, maka setengah sama dengan. Oke, berarti kita dapat bahwa sudutnya itu 45 derajat. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 5.
Sebuah bola dilempar dengan speed elevasi derajat dan dengan kecepatan awalnya 10 meter per second. Apabila percepatan gravitasi bumi maka ketinggian dari bola setelah setengah atau 3 sekon. Nah, kita tahu di sini apa aja yang diketahui, kita tuliskan. Diketahui. Pertama ada sudut elevasinya itu 50, lalu kecepatan awalnya V0 itu 10 meter per, gravitasinya sama 10 meter per second, dan ketinggian dari bola setelah setengah akar 3 sekon. Jadi PNS-nya benar setengah meter. Maksudnya di sini rumus PNS-nya. Jadi PNS sama dengan C0 garisin alfa dibagi dengan berarti yang ditanya apa berarti? Yang ditanya itu ketinggian dari bola. Berarti yang di sini yang ditanya itu Y. Untuk mencari Y itu kita bisa mengkalikan I0 Y dikali T dikurangin setengah GT. Ini kita tahu waktu ini setengah besar tidak. T-nya ya. Setengah besar tidak. Ya, nah, lanjut. Berarti Y sama dengan V0Y itu V0 sin alfa dikali T dikurangin setengah GT. Y sama dengan V0-nya itu 10 dikali sin 60. Sin 60 derajat dikali T, waktunya itu setengah akar 3 dikurangin setengah dikali 10, gravitasinya dikali setengah akar 3 kuadrat. Oke, berarti Y sama dengan 10 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 10 dikali setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 3 dikurangi setengah dikali 10 dikali setengah akar 3 di atas. Oke, berarti Y sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 3 berarti 3 per 4. 10 dikali 2 dikali 2, setengah dikali setengah per 4 ya. Atau akar 3 dikali akar 3 itu 3. Ya. Kurangin setengah dikali 10. Setengah akar 3 kuadrat hasilnya sama. 4 kali 3. 1 per 4 dikali 3. Y sama dengan 10 dibagi 4 dikali 3. 10 dibagi 4 itu 2,5. 2,5 7,5 dikurangin tadi sama 7,5 cuma dikali 3,2 3,7. Oke, maka hasilnya 7,5 dikurang 3,5, hasilnya itu 3,75 satuan itu. Jadi ketinggian bolanya itu 1,5 adalah 3, oke, kita lanjut soal nomor 6. Sebuah bola pingpong dengan kecepatan 10 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat. Jarak maksimum yang dicapai diketahui apa aja? Diketahui yang pertama adalah 0 meter per second.
Jadi kalau sudut elevasinya itu 60 derajat, maka yang ditanya jarak maksimum atau X maksimum. Kalau aku masukin aja X max sama dengan P0 kuadrat dikali 2 kali sin 2 alfa dibagi 6 berarti sampai di sini berarti X max sama dengan P0 kuadratnya 10 kuadrat dikali 2 sin 60 derajat dikali cos 60 derajat dikali dengan gravitasinya kita anggap 10 ya. Nah, maka X max sama dengan 10 kuadrat dibagi 10 kuadrat pakai kuadrat ya, tinggal 10 dikali 2 dikali sin 60, sin 60 itu setengah besar 3 setengah besar 3 dikali cos 60, cos 60 itu Oke, 2 sama setengah 2 nambah itu ya, X max sama dengan 10 dikali setengah kali per 10 setengah kali bisa 5. Jadi X max-nya sama dengan 5 meter 3 meter. Itu untuk yang bola pingpong. Jadi kita lanjut yang nomor yang itu sebuah jam tangan membutuhkan waktu sekitar 60 detik untuk satu putaran. Menurut pernyataan tersebut, frekuensi yang dimiliki oleh jam tangan tersebut adalah frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu detik. Jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu atau jumlah putaran yang terjadi. Ini untuk frekuensi. Oke, kita tahu di sini waktunya itu atau T kecilnya 60 sekon. Lalu jumlah putarannya 1 putaran. Berarti N-nya 1 putaran. Oke, maka frekuensinya sama dengan 1/60. Frekuensinya sama dengan 0,05 Hertz. Itu untuk frekuensi. Ya, nomor 7, sekarang kita nomor 8. Sebuah perjalanan mobil dilakukan pada sebuah bidang lintasan yang berbentuk. Jika sebuah mobil mampu melewati 2 putaran dengan waktu tempuh secepat 440 detik dan lintasan tersebut memiliki jari-jari sebesar 70 meter, maka berapa angka total? Sebutannya itu adalah Pi. Punya yang ditanya, yang diketahui adalah 2 putaran, berarti N-nya sama dengan 2 putaran. Lalu apalagi yang diketahui waktu tempuh itu T 440 sektor. Ditanya maka Pi sama dengan 2 Pi dikali R dikali frekuensi. Oke, di sini kita tahu gitu jari-jarinya sebesar 70 kali PR-nya 70 sektor. Kita masukin aja P sama dengan 2 dikali Pi. Ini kita di sini mau pakai 2/7 aja ya, karena ada angka 7 di sini. Dikali R, jadi jarinya itu 70 meter dikali frekuensi. Frekuensi itu apa tadi? Frekuensi N per T. Oke. Masuk sekarang P sama dengan 7 dari 1 karat ini jadi 2 dikali 22 itu 44 dikali 10 440 dikali dengan N yaitu 2, Z-nya itu 440
Gitu. Oke, pada 40-nya boleh kita coret, kita satu. Maka kecepatannya sama dengan 2 meter. Ini sekarang di nomor bilang ya. Soalnya itu Jono mengendarai kuda dengan lintasan melingkar dan mendapatkan periode sebesar 20 sekon. Tapi periode atau episodenya itu 20 ekor. Jika kuda yang dikendarai oleh Jono berkendara kecepatan stabil, maka itu konstan dan mampu menempuh 4 putaran, berarti M-nya 4 putaran. Berapa lamakah Jono berkendara dengan kuda? Ditanya berarti T kecil. Waktu. Kita tahu bahwa periode itu berbanding balik dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah jumlah putaran per satuan waktu, kalau periode jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Maka kalau T-nya 20, dengan T kecil yang kita cari per N itu 4. Kalau kita timbang luas di sini 4-nya dari bagi jadi kali 20 dikali 4 sama dengan 20. Maka waktu zona berkendara itu sama 80 ekor. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal ya. Untuk ujian AS semester 2. Yang dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.